Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai materi. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri. Saya Laura Darmawati. Saya Vina Sita. Kami dari kelas 04 SHP 003. Berikut penjelasan videonya. Apa sih manajemen strategi itu? Nah, jadi manajemen strategi itu adalah sebuah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai keputusan serta tindakan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan efisien. Nah, tujuannya tersendiri itu adalah untuk memberikan arahan yang jelas sebagai alat evaluasi kinerja, meningkatkan efisiensi dan aktivitas, dan mendorong inovasi serta mempersiapkan perubahan. Selanjutnya di bagian jenis strategi, yang pertama ada integrasi, yaitu strategi untuk mengendalikan pemasok, distributor, atau pesaing agar lebih terkontrol. Yang kedua, insentif, yaitu strategi untuk meningkatkan penjual dan posisi di pasar melalui produk atau pemasaran. Selanjutnya diversifikasi, yaitu strategi dalam menambah produk atau usaha baru untuk memperluas bisnis. Yang terakhir ada defensif, yaitu strategi bertahan dengan menekan biaya dan menghindari suatu resiko. Selanjutnya ada implementasi strategi, yaitu proses menjalankan strategi yang direncanakan menjadi tindakan nyata, berfokus pada kegiatan operasional dan penggunaan sumber daya, membutuhkan kepemimpinan, koordinasi, dan motivasi yang baik. Selanjutnya ada tingkatan strategi. Yang pertama ada koperasi, yaitu strategi di tingkat perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada bisnis, strategi untuk bersaing dalam pasar tertentu. Yang ketiga ada fungsional, strategi pada bagian-bagian seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Isu utama implementasi. Yang pertama ada tujuan tahunan, menjadi pedoman kerja dan dasar evaluasi pencapaian strategi. Yang kedua, kebijakan, yaitu aturan atau pedoman untuk mendukung pelaksanaan strategi. Yang ketiga, alokasi sumber daya, yaitu pembagian dana, tenaga kerja, dan teknologi sesuai prioritas. 4. Perubahan struktur organisasi, yaitu penyesuaian struktur agar strategi dapat berjalan efektif. 5. Sistem penghargaan dan insentif, yaitu memotivasi karyawan agar kinerjanya lebih meningkat lagi. Yang terakhir yaitu mengurangi resistensi perubahan, di mana mengatasi penolakan karyawan melalui komunikasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada faktor pendukung. Yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu karyawan yang kompeten dan sesuai kebutuhan strategi. Yang kedua ada budaya organisasi, yaitu nilai dan kebiasaan yang mendukung pelaksanaan strategi. Yang ketiga ada komunikasi efektif, yaitu memastikan semua pihak memahami tujuan dan peran masing-masing. Yang keempat ada adaptasi operasional, yaitu penyesuaian proses kerja agar sejalan dengan strategi. Yang terakhir ada manajemen kompleks, yaitu pengelola konflik agar tidak menghambat kinerja organisasi. Kesimpulan, implementasi strategi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan organisasi karena strategi yang telah direncanakan dengan baik harus didukung oleh pelaksanaan yang efektif, pengelolaan sumber daya yang tepat, komunikasi yang jelas antar seluruh bagian organisasi, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar tujuan jangka panjang dapat tercapai secara optimal.